buat kakak. Yuk. These lucid dreams where I can't move a thing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Jadi sore hari ini aku mau bersihin kompor, sekalian bersihin dapur lah ya, dikit-dikit. Jadi tadi pagi tuh aku masak buru-buru kesiangan, mau pergi kerja, jadi nggak bersihin kompor. Nah, aku punya tips nih gimana cara bersihin kompor biar kompornya itu awet dan tetap cantik. Yuk ikutin aku bersihin kompor. Nah, ini keadaan komporku setelah masak tadi pagi ya teman-teman. Jadi sebaiknya sesegera mungkin kita bersihkan ya, untuk menghindari datangnya binatang-binatang juga, agar si kompornya tetap bersih, tetap cantik, dan juga lebih awet ya. Nah, ini si tungkunya juga banyak kecipratan minyak-minyak itu. Sebelum berkerak membandel, nanti membersihkannya bakal susah banget ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita sesegera mungkin bersihkan ya, jangan menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, untuk dalamnya juga kotor, jadi bisa dibersihkan nanti dengan sikat aja, tidak perlu mencopotnya kalau kita rajin untuk membersihkannya. Jadi si kotorannya pun nggak terlalu namper gitu ya teman-teman, ringan saja untuk membersihkannya. Dan ini yang pertama, aku mau bersihkan dulu badan dari kompornya ya. Aku tidak menggunakan cairan yang untuk membersihkan kompor, aku tidak punya. Aku lebih praktis pakai air biasa yang aku kasih sedikit sabun cuci piring aja ya, jadi nggak perlu beli. Biasalah emak-emak suka menghemat, apalagi di tanggal tua begini ya teman-teman. Nah, aku semprot-semprotin aja sedikit si airnya, lalu aku lap-lap gitu ya sampai bersih, menggunakan lap yang bersih ya teman-teman. Jadi kompornya nanti bakalan bersih dan kinclong. Kalau masih terlihat nanti ada minyak-minyaknya atau kurang kinclong, bisa kita lap lagi menggunakan tisu ya, 1 lembar 2 lembar, jangan menggunakannya terlalu banyak, nanti habis si tisunya. Maaf ya teman-teman, ini di tempatku hujan deras banget ya. Ini di Jakarta tuh memang perkiraan cuacanya buruk hari ini, yang malah diperkirakan hujan badai gitu ya teman-teman. Tadi aku dari kantor pun pulangnya cepet-cepet, nggak sampai sore gitu di kantornya, masih agak siang gitu. Kita buru-buru pulang karena diperkirakan bakal hujan gede banget, dan memang bener hujannya gede banget dan nggak reda-reda. Jadi ini aku dubbingnya pun mau suara asli, mau dubbing tetap ada suara hujan karena hujannya deras banget, angin juga gitu ya teman-teman. Kembali lagi ke si kompornya aku ya. Nah, untuk bagian dalamnya aku nggak perlu copot ya teman-teman, jadi nggak terlalu repot. Kalau si kotornya itu nggak terlalu berkerak banget, cukup disikat pelan-pelan aja. Si sikatnya udah aku semprot dengan air dan sabun cuci piring ya, jadi nanti tinggal dielap aja udah bersih. Karena aku sering membersihkannya gitu ya, merawat kompor dengan rutin, jadi nggak nunggu berkerak dan bakal susah ngebersihinnya, harus copot si bagian dalamnya. Sebetulnya nyopotnya juga gampang ya teman-teman, itu ada kawat pengaitnya, tinggal ditarik aja. Tapi kali ini aku nggak perlu tarik si pengaitnya karena memang kompor aku ini aku rutin bersihkan, jadi masih bersih, kotornya pun tidak yang bandel banget, jadi cukup membersihkannya dengan pelan-pelan saja dan nggak harus dicopot. Tapi apabila kompor teman-teman udah terlalu lama banget nggak dibersihin, terus kotorannya itu udah nempel-nempel banget, teman-teman bisa menggunakan campuran soda ya, sabun dengan soda gitu dicampur, dibiarkan, nanti baru disikat-sikat dan dibersihkan. Kalau perlu karena sudah kotorannya terlalu lama, teman-teman bisa pakai bantuan sikat yang keras atau sikat kawat gitu ya, yang buat cuci piring kan ada. Nah, itu teman-teman bisa gunakan itu. Nah, ini aku tinggal dielap aja udah bersih kinclong gitu ya teman-teman. Jadi tips dari aku, ketika setelah memasak sesegera mungkin kita bersihkan, jangan menunda atau menunggu besok-besok. Yang pertama kita bersihkan dulu
bagian badan kompornya. Lalu kita copot dulu ya si tungku-tungku kompornya. Nah, kita bersihkan menggunakan alat pembersih ya, atau cairan pembersih yang kita punya. Terus gunakan lap yang sangat bersih atau lap yang tidak bekas untuk mengelap minyak-minyak. Nanti bukannya bersih malah tambah banyak minyaknya gitu. Nah, kita ulang lagi dengan menggunakan tisu ya, jadi lebih kinclong dan lebih bersih si kompornya. Nah, lalu lanjut untuk bersihkan bagian bawahnya ya. Bagian bawah ini jangan sampai terlupa, karena bagian bawah kompor dan si meja kompornya ini juga pastinya sangat kotor, ada cipretan minyak, ada remah-remahan dari bekas memasak itu. Jadi kita bersihkan agar si bawahnya itu juga bersih, si kompor bagian bawahnya juga bersih ya teman-teman. Kalau terlalu lama nggak kita bersihkan, nanti kompornya jadi berkarat dan cepat rusak, apalagi basah-basah kena air atau kena ciprat-cipratan minyak gitu ya, nanti bakalan jadi tebel, kerak-kerak di bawah, dan juga nanti berkarat dan kompornya jadi nggak bagus lagi atau jadi nggak cantik lagi. Kalau sering dibersihkan, kompornya nanti jadi bersih, cantik, dan juga awet. Nah, ini untuk bagian tungkunya, karena aku sering membersihkannya, jadi berkeraknya itu tidak terlalu kuat ya nempelnya, jadi cukup dikasih air sabun, terus disikat pelan-pelan aja juga sudah hilang, karena aku rutin untuk merawat si kompornya dengan cara membersihkannya. Tapi apabila kompor teman-teman itu udah terlanjur berkerak, udah terlanjur kotornya yang parah banget, teman-teman bisa menggunakan soda ya, dicampur dengan sabun, dan si tungkunya ini bisa direndam pakai air panas dulu sama atau disiram-siramin ke tungkunya, terus diciprat-cipratin dengan air cuka gitu ya. Jadi si kompor bagian tungkunya ini yang ada keraknya kita siram dulu dengan menggunakan soda, kemudian ditetes-tetesin pakai cuka. Nah, itu didiamkan dulu, dibiarkan dulu, baru disikat gitu ya teman-teman, nanti itu bakalan lebih mudah untuk dibersihkannya. Nah, ini karena tungku komporku sering dibersihkan, jadi keraknya mudah banget buat dibersihkan ya, bahkan nggak terlihat banyak keraknya, cuma ada kotor-kotoran sama minyak-minyak yang menyiprat-nyiprat. Jadi cukup aku cuci aja pakai sabun cuci piring biasa, ini nanti bakalan sudah bersih gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah juga harus rajin membersihkan kompornya ya, biar lebih awet dipakai dan juga tetap cantik. Meskipun kita pakai setiap hari pagi sore gitu ya untuk memasak, tapi kalau kita rajin membersihkannya, si kompornya itu bakalan terlihat selalu kinclong dan katanya malah nggak pernah dipakai masak. Padahal aku tetap sering masak ya untuk makan aku sendiri dan untuk makan anak-anak aku gitu ya. Tapi kompornya tetap cantik, tetap bersih karena aku sering buat ngebersihinnya. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya. Cuacanya lagi ekstrim banget teman-teman. Aku di Jakarta itu hampir setiap hari hujan, terus anginnya juga kenceng gitu ya, anginnya kenceng banget dan hujan gitu. Mudah-mudahan sih cepat membaik ya cuacanya seperti ini, jadi kita juga harus jaga kesehatan. Nah, ini udah aku sabun-sabun, terus aku siram aja pakai air biasa gitu ya. Aku siram sampai bersih seperti mencuci piring biasa gitu ya teman-teman. Nah, ini bersih ya, tinggal dielap sampai kering, nanti tinggal dipasang di kompornya. Jadi kalau kita rutin merawat si kompornya, untuk membersihkannya pun tidak perlu memakai tenaga yang ekstra ya teman-teman.
karena udah sering dibersihkan, jadi kotorannya nggak terlalu namper. Nah ini aku simpen dulu di sana ya. Aku juga mau sekalian bersihin si wastafelnya, karena kalau kotor nanti juga wastafelnya bakalan susah dibersihin. Jadi aku bersihin ini dulu ya teman-teman. Nah sambil aku bersihin, aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah selalu nontonin video-video aku, yang udah selalu dukung channel aku ya, yang udah selalu like, komen, share juga. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman baru yang juga punya channel, tunggu aku untuk berkeliling ya, atau berkunjung balik ya teman-teman. Dan tetap semangat ya nge-YouTube-nya. Semoga sukses ya di per-YouTubean ini. Dan yang masih ngumpulin 1K4K-nya semoga cepat tercapai dan cepat monet ya. Biar berjuang bersama-sama kita buat mencari dolar. Nah, jadi itu saja ya teman-teman tips dari aku buat merawat kompor kita agar tetap terlihat cantik, terlihat bersih, dan juga nanti awet. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkannya ya teman-teman semua. Nah ini aku udah ngebersihin sekalian wastafelnya. Aku mau elap dulu si bagian wastafelnya, terus abis ini baru aku mau elap si tungku kompornya ya teman-teman. Jadi kan tadi habis dicuci terus masih basah. Nah sebaiknya kita elap ya sampai kering, baru kita pasang di kompornya. Karena bekas-bekas bercak air itu kalau kita diemin itu nanti takutnya jadi si cat dari tungkunya itu putih-putih gitu ya, nggak kinclong. Nah ini aku mau lap dulu ya pakai tisu biar lebih bersih dan kinclong. Sebelah sini juga aku lap-lap dulu ya pakai tisu gitu, dipindoin kalau bahasa Jawa. Dielap kembali, dipindoin gitu, jadi lebih bersih. Nah ini jadi nanti pas kita tidur pagi-pagi itu keadaan kompor kita itu udah cantik, udah bersih, dan tinggal masak-masak kembali. Nah ini kompor aku udah kinclong banget. Terus mau aku pasang tungkunya, aku lap ya bagian sininya. Ini udah kering, aku pasang, jadi udah bersih banget. Tuh udah kinclong, enak dipandang. Karena aku tinggalnya kan di kontrakan yang sempit gitu ya, kamar kos yang sempit. Jadi kalau barang-barangnya kotor itu bakal kelihatan tambah berantakan, tambah sempit, dan gak betah. Kalau bersih gini kan jadi menyenangkan dipandang mata, karena pas pintu masuk itu langsung ke dapur gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang main lihat kompor berantakan kan gak enak ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku sampai akhir. Dadah, see you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.